Mungkin Anda akan kaget jika saya katakan masuk Islam itu adalah salah. Dulu saya pernah update status di Facebook bahwa saya nyatakan bahwa masuk Islam adalah salah. Dan teman saya kepancing, dia marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiz ID di sini di Wiz ID Channel. Setelah beberapa hari libur membuat konten karena ada satu kendala ya dari pihak Google AdSense yang dinyatakan bahwa channel saya Wiz ID Channel tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan ya. Saya agak down, tapi saya coba bangkit kembali dan mudah-mudahan teman-teman di sini selalu mensupport channel saya ini ya. Terima kasih buat semuanya. Di konten kali ini saya dengan serius menyatakan bahwa masuk Islam adalah salah. Mengapa salah? Jangan marah-marah dulu ya. Pantengin terus sampai akhir biar nggak gagal paham ya. Oke, ngopi dulu Bray. Dulu pernah saya bahas mengenai ini ya di channel saya ini, di Wiz ID Channel. Dan dulu juga saya pernah membuat status di Facebook dengan maksud untuk memancing atau membuat diskusi ya, diskusi sehat tentunya, tanpa emosi, tanpa marah-marah ya. Tapi benar-benar dipelajari ya, mengapa bisa seperti itu ya. Mengapa saya katakan masuk Islam itu adalah salah ya. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu jika saya ada yang menyangka bahwa saya ingin membelokkan akidah atau tuduhan macam-macam ya. Di sini saya hanya berniat untuk meluruskan mengapa masuk Islam itu adalah salah ya. Oke, mungkin ada yang belum tahu ya siapa saya, karena mungkin baru bergabung atau baru tahu di video ini atau belum pernah subscribe ya. Di subscribe dulu makanya biar kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, saya adalah seorang mu'alaf ya. Saya Wizkia Wilhelm dengan channel saya Wiz ID Channel. Saya mempelajari Islam sudah cukup lumayan lama dan sedikit banyaknya lumayan tahu lah mengenai Islam itu seperti apa ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jika kita buka surat Al-Imran ayat 19, di sana dinyatakan di ayat tersebut, Inna dinna indalohi Islam. Jadi diterjemahkan bahwa sesungguhnya, dinnya tidak saya terjemahkan terlebih dahulu ya. Sesungguhnya din yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dari ayat tersebut ada kata din yang pada umumnya diterjemahkan sebagai agama ya. Namun setelah saya pelajari sebetulnya itu kurang tepat ya. Jadi din di sini ada yang menerjemahkan dengan khilafah atau negeri atau al-balad ya, sebuah negeri atau negara. Jadi jelas-jelas dalam kalimat masuk Islam, misalnya seseorang menyatakan alhamdulillah dia telah masuk Islam, itu sebenarnya ada kata yang hilang ya. Apa kata yang hilang itu? Adalah dinnya tersebut. Jadi dinnya hilang itu. Tentunya lebih masuk akal jika misalnya dikatakan seperti ini ya, alhamdulillah dia telah masuk organisasi Islam misalnya, itu lebih masuk akal. Karena dalam organisasi tersebut ada strukturnya ya, ada kelembagaan di mana ada kepemimpinan, ada leader ya, ada leadership, ada strukturnya, ada ADART ya, aturan di organisasi tersebut, dan tentunya ada tempat mereka berkantor ya atau beraktivitas begitu. Misalnya sebut saja organisasinya NU atau Muhammadiyah ya. Itu bagi saya masuk akal jika seseorang masuk Islam, masuk Ormas Muhammadiyah atau masuk
ormas NU misalnya. Itu bagi saya lebih masuk akal ya. Karena jika dikatakan masuk Islam ini masuk kemana? Andai saja kita mengikuti terjemahan bahwa din itu sebuah negara, maka din Islam itu adalah negara Islam. Dan jika kalimatnya dirubah, alhamdulillah si A sudah masuk negara Islam, itu lebih logis, lebih rasional tentunya. Nah, ini makanya saya katakan bahwa kalimat masuk Islam adalah salah ya karena ada yang hilang dari kata din tersebut ya tadi. Nah, jika din itu diartikan dengan agama, tentunya saya sendiri berpikir jika din diartikan dengan agama, maka pemimpinnya siapa? Yang masih aktif tentunya ya. Lalu umat mana yang dimaksud? Karena di Indonesia sendiri ini banyak sekali golongan-golongan, banyak sekali ormas-ormas ya, ormas Islam. Nah, coba mana yang dimaksud? Maka jika dikatakan masuk Islam itu menjadi absurd ya. Dan kita tahu sendiri bahwa arti dari agama itu bahasanya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak gama kacau ya, atau tidak kacau atau teratur. Apakah sebatas itu yang dimaksud? Lalu bagaimana dengan satu kata misalnya saja Madinah? Mengapa ada kata din di tengahnya? Nanti kita bahas juga ya tentunya. Jadi pada surat Al-Imran ayat 19 tadi ya, Inna dina indalohi Islam itu, nah silahkan diterjemahkan menurut keyakinan Anda. Tapi menurut keyakinan saya pribadi, kurang tepat jika din itu diartikan agama. Karena keabsurdan tadi ya, ketidakjelasan mengenai siapa kepemimpinannya, lalu ADART-nya, dan di mana kantor mereka bermukim ya. Oke, ngopi lagi, Bray. Atau bagi Anda yang masih belum yakin terhadap apa yang saya jelaskan di sini, silakan Anda Google lagi, googling lagi, lihat-lihat lagi artikelnya, apa yang dimaksud dengan din yang sebenarnya ya. Mungkin masih banyak orang yang tidak mengerti atau tidak memahami seberapa pentingnya dalam berorganisasi ya, atau dalam berdin. Seberapa pentingnya yang namanya umat ini mempunyai kepemimpinan atau leadership ya, atau katakanlah khalifah ya kalau istilah Islam, atau istilah lainnya adalah ulil amri. Bahkan di surat An-Nisa ayat 59 dinyatakan bahwa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian atau di antara kamu. Mengapa umat ini membutuhkan kepemimpinan ya, atau seorang leader? Ya katakanlah bagaimana ya diibaratkan ya, bagaimana jika anak buah tidak mempunyai bos? Kira-kira seperti apa? Apa ia disebut anak buah? Begitu juga dengan yang namanya umat. Jadi justru statusnya ini jadi satu pertanyaan besar karena tidak mempunyai kepemimpinan tadi ya. Inilah pentingnya seperti di surat An-Nisa ayat 59 tadi, untuk mentaati seorang pemimpin atau ulil amri. Maka bagaimana kita bisa mentaati ulil amri sedangkan ulil amrinya sendiri tidak ada ya, tidak punya. Banyak orang yang percaya bahwa kita ini umat Rasul, umat Nabi Muhammad. Bagi yang tidak memahami, tentunya kepemimpinan ini tidak boleh putus. Harusnya ada estafeta gitu. Itu makanya ada istilah Khulafaur Rasyidin ya. Jadi yang namanya kepemimpinan ini tidak boleh putus.
dari Rasulullah kepada para sahabatnya, bahkan sampai kita sekarang ini ya. Kembali lagi ke permasalahan tadi, sekali lagi saya jelaskan mengapa masuk Islam ada salah, yaitu karena hilangnya satu kata din ya, yang kita tinggal terjemahkan apa din itu sendiri ya. Dari sini mungkin ada yang belum paham atau bagaimana, silahkan, atau punya komentar sendiri, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di share, or komentar bebas tapi sopan ya. Jadi sekali lagi, pentingnya memahami Al-Quran secara baik dan benar, tidak hanya sekedar dibaca dan kita awam sehingga tidak memahami apa yang dimaksud dari ayat-ayat Quran itu sendiri ya. Tentunya jika kita memahami, sebetulnya di Quran sudah ada bagaimana cara umat Islam ini memenangkan atau berada di puncak kemenangan ya. Bisa bersaing dengan negara-negara lain atau bahkan bisa lebih unggul dari negara lain ya. Tentunya itu yang saya pribadi harapkan. Oke, itu saja yang saya sampaikan kali ini. Jika ada pertanyaan atau komentar, sekali lagi silahkan komen di bawah. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat support selama ini. Semoga channel ini terus berkembang. Wis ID pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.